Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak dengan siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di semester 1? Ada 9 tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu ada dokumen transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, worksheet, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Terakhir, di kasusnya Poli Sarwono, kalian sudah mempelajari sampai membuat neraca saldo. Yang artinya langkah selanjutnya itu adalah membuat jurnal penyesuaian. Mungkin ini adalah hal baru yang akan kalian pelajari karena sebelumnya kita belum pernah mencoba membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan catatan di buku dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, terkadang angka-angka di neraca saldo itu belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh misalkan, kita menuliskan kita punya perlengkapan sebesar 1 juta. Padahal kenyataannya kita tidak punya 1 juta, kita cuma punya 500.000. Berarti neraca saldonya udah benar apa belum? Belum kan? Nah, untuk membetulkan neraca saldo tersebut, kita butuh yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, jadi diingat-ingat, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan catatan di buku dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Nah, kapan sih jurnal penyesuaian itu dibuat? Jurnal penyesuaian dibuat di setiap akhir bulan atau di setiap akhir periode akuntansi. Yang berarti pastinya jurnal penyesuaian itu akan selalu memiliki tanggal 30 atau 31 yang artinya akhir bulan ya. Tergantung kalau bulan Desember berarti dia 31. Kalau bulan November berarti tanggalnya 30. Jadi, walaupun di transaksinya tidak ada tanggal, tapi kalau jurnal penyesuaian itu otomatis tanpa harus dijelaskan kembali itu pasti tanggal 31 atau 30 kayak gitu. Ya, jadi jurnal penyesuaian itu diingat-ingat lagi dibuatnya di akhir tahun atau akhir bulan. Oke. Nah, kita coba buka kasusnya si Poli Sarwono. Di sini ada 5 transaksi yang harus kita sesuaikan. Ya. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, apa sih yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama harus kalian buat adalah format jurnal penyesuaian. Bagaimana formatnya? Sama seperti format jurnal umum. Hanya saja tulisannya bukan jurnal umum, tapi jurnal penyesuaian. Bahasa Inggrisnya apa sih Bu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu bahasa Inggrisnya adalah adjusted entries atau adjustment entries. Kalau dituliskan adjustment entries. Salah. Adjustment entries. Nah, kalau sudah, silakan kalian buat dulu di buku masing-masing format jurnal penyesuaiannya, ya. Dan sisakan 1 halaman untuk analisis jurnal penyesuaian. Kalau sudah, kita mari masuk ke transaksi. Transaksi penyesuaian yang pertama, dikatakan di sini sisa perlengkapan yaitu 200.000. Berarti kita dihitung-hitung nih secara manual, perlengkapan kita itu ada 200.000. Kita lihat, di neraca saldo yang sudah kita buat, perlengkapan itu nilainya 535.000. Ya, berarti di catatan kita mencatat perlengkapan itu ada 535.000 ya, sesuai dengan neraca saldo.
ada 535 perlengkapan. Tetapi setelah dihitung kembali, ternyata kenyataannya yang sebenarnya kita hanya memiliki perlengkapan sebesar 200.000 aja. Kita hanya memiliki 200.000. Berarti sama atau beda? Beda di sini. Yang satu di catatan kita punya 535. Padahal nyatanya kita hanya punya 200.000. Apakah butuh penyesuaian? Butuh. Ya. Jadi di catatan ini gimana? Terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kita mencatatnya kebanyakan, ya enggak? Perlengkapan kita terlalu banyak. Kita akui ada 500 padahal hanya ada 200. Selisihnya berapa sih nih? 535 dikurangi 200.000 itu berapa selisihnya? Selisih ya. Selisihnya adalah 335. Selisihnya 335.000. Ya. Karena kita mencatatnya terlalu tinggi, padahal perlengkapan kita hanya ada 200, kira-kira apa yang terpengaruh? Pasti adalah perlengkapan. Kita ngakunya perlengkapan kita 500, padahal cuma ada 200. Berarti perlengkapan kita bertambah apa berkurang? Berkurang. Perlengkapan masuk kelompok aset lancar, yang kalau berkurang akan dicatat di sebelah kredit sebesar 335.000. Di debitnya apa? Di debitnya karena perlengkapannya sudah kita pakai, maka itu berubah menjadi beban. Maka muncul namanya beban perlengkapan. Tadinya nggak ada beban perlengkapan, terus ada beban perlengkapan, maka bebannya bertambah. Beban bertambah dicatat di debit sebesar 335.000. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Habis itu kita jurnal. Kita tulis di penyesuaian. Tahunnya tahun, kita lihat tadi Poli Sarwono tahun berapa? Tahun, ini atas ya, 2018. Ini transaksi di bulan Desember 2018. Tadi bulan Desember. Sesuai yang Ibu katakan, walaupun gak ada tanggalnya, bulannya Desember, berarti akhir bulannya tanggal 31. Di debitnya apa tadi? Di debitnya beban perlengkapan debit perlengkapan beban perlengkapan di debit 335. Nah, ini kalian dikasih strip dan agak menjorok ke kanan ya. Perlengkapan di kredit 335. Jangan lupa ini dikasih strip dan ini juga dikasih strip. Dan ini harus digarisbawahi dan diberi warna dan digaris bawahi. Lainnya itu karena Ibu di sini Ibu ya salah kasih warna merah di sini. Kelihatan nggak? Ya, jadi setiap selesai satu transaksi di garis bawah. Itu tadi yang pertama. Terus kita lanjut ke analisis yang kedua. Jasa giro sebesar 1.500.000 dan beban administrasi bank sebesar 35.000 belum dicatat dalam akun kas. Jadi gini. Perusahaan punya ada 2 jenis kas. Ada kas di bank, ada kas di tangan. Bedanya apa?
Bedanya kalau kas di tangan atau cash on hand, ingat-ingat ya. Kalau cash on hand adalah kas yang tersedia di perusahaan. Tapi coba kalian bayangin, kalau perusahaan itu punya uang yang sangat banyak, apakah sangat aman jika disimpan di perusahaan aja? Pastinya risikonya akan tinggi dong. Makanya perusahaan itu menyetorkan uang mereka dititipin ke bank. Makanya ada istilahnya cash in bank atau kas yang ada di bank. Ya, ada cash on hand, ada cash in bank. Nah, ketika perusahaan menyetorkan uang ke bank, di sana bank nyatet dong tabungan perusahaan dan perusahaan juga nyatet dong tabungan dia di bank ada berapa. Nah, terkadang catatan antara perusahaan dan catatan antara bank itu tuh beda. Jadi, perusahaan kadang nyatet, oh uang gue di bank tuh ada 5 juta gitu. Ternyata di bank, pas bank bikin laporan buat ngasih ke perusahaan, ternyata uang perusahaan tuh di laporan bank hanya ada 4 juta. Beda dong, perusahaan tadi ada 5 juta, bank ada 4 juta. Padahal harusnya sama. Nah, apa sih yang menyebabkan ini terjadi? Ada 7-8 hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, untuk menyesuaikan itu, kita harus menyesuaikan hal itu disebut sebagai rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian saldo akun kas perusahaan yang ada di bank. Jadi penyesuaian antara catatan di buku perusahaan dengan catatan pihak bank mengenai kas perusahaan. Nah, Bu, kok jelimet banget? Ya, ini nanti akan kalian pelajari di akuntansi keuangan bersama Pak Rasum. Ya, Ibu cuma ngebahas sedikit-sedikit aja. Nah, salah satunya yang menyebabkan hal itu adalah adanya jasa giro dan beban administrasi bank. Bu, jasa giro itu apa sih? Jadi gini, perusahaan kan biasanya ngejual sesuatu ya. Nah, nggak semua konsumennya membayar dengan tunai, ya kan? Kita ibu ingin. Nah, tidak semua konsumennya membayar secara tunai. Ada yang membayar secara kredit. Ya. Nah, karena ada yang membayar secara kredit, maka kita punya yang namanya piutang. Ya enggak? Kita jualan, ada orang beli. Berarti kita punya piutang. Berarti orang itu harus bayar ke kita, ya kan? Nah, ada kalanya orang yang ngutang sama kita itu ditagih sama orang bank. Jadi bank itu menagih ke konsumen kita, ayo bayar, punya utang kan ke si ini, gitu. Tanpa sepengetahuan kita. Gitu. Jadi si orang itu konsumen kita ternyata udah bayar tapi langsung ke bank karena ditagih sama bank. Nah, perusahaan ini nggak tahu kalau si konsumennya udah bayar utang. Gitu. Pasti beda dong. Di bank udah bertambah saldo kasnya karena si yang ngutang sama kita udah bayar, tapi kita karena nggak tahu apa-apa, kita belum nyatet kalau uang kita bertambah di bank karena katakanlah si A udah bayar utang gitu. Ya, jadi kalau yang namanya jasa giro itu ada konsumen kita yang bayar utang tapi langsung ke pihak bank. Ya, ingat-ingat, jasa giro itu ada konsumen bayar bayar utang tapi langsung ke bank. Sehingga perusahaan nggak tahu. Perusahaan ini tuh nggak tahu kalau konsumen udah bayar utangnya. Makanya apa yang akhirnya miss atau apa yang akhirnya belum dicatat? Kita belum mencatat kalau orang itu udah bayar utang. Karena utangnya sudah dibayar, maka harusnya piutang dagang itu berkurang, ya kan? Konsumennya udah bayar. Kita belum nyatet nih piutangnya berkurang.
Piutang berkurang, catat di kredit. Terus apa lagi yang berpengaruh? Karena si konsumen kita bayar utang, otomatis kas kita kas di bank akan bertambah. Catat di debit. Sebesar berapa? 1.500.000. Nah, apalagi yang terpengaruh? Yang terpengaruh itu adalah beban administrasi bank. Nah, sebelumnya Ibu tanya, ketika kita nabung di bank, setiap bulannya pasti ada yang namanya beban administrasi bank. Yang kasih kayak potongan bank. 10.000, 15.000, 20.000, ya kan? Kalau kalian bingung, coba kalian tanya ke orang tua kalian. Ma, emang kalau nabung dipotong ya tiap bulannya? Pasti dipotong. Ya, apalagi untuk bank-bank konvensional. Memang di bank-bank syariah ada beberapa yang tidak dipotong beban administrasi bank. Tapi mayoritas bank konvensional itu pasti dipotong beban administrasi bank. Nah, sekarang Ibu tanya, ketika kalian nabung di bank, terus setiap bulannya bank ada kasih tahu dulu nggak ke kalian? Mau dipotong ya beban administrasinya 35.000. Terus bulan depan ngomong lagi, mau dipotong ya 35.000. Enggak kan? Karena itu udah otomatis setiap bulan pasti akan dikenai biaya administrasi. Nah, kadang perusahaan itu belum catat karena dia bisa jadi lupa atau nggak inget, sama aja ya, lupa gitu kalau oh iya harus bayar beban administrasi bank. Jadi kita nganggep gini, uang gue di perusahaan ada 100.000, di bank ada 100.000. Padahal di bank iya sih 100.000, tapi kan udah dipotong biaya administrasi 35.000. Berarti tabungannya bukan 100.000 lagi tapi 65.000. Tapi si perusahaan nganggepnya enggak kok 100.000 karena dia belum catat tuh yang 35.000. Kayak gitu gampangnya, ngerti kan? Nah, kita harus catat deh tuh 35.000-nya. Kita catat 35.000-nya. Kira-kira apa yang terpengaruh? Otomatis adalah kas kita. Bagaimana kas kita? Karena kita harus bayar beban administrasi bank, otomatis kas kita pasti berkurang. Sebesar, kas berkurang, catat di kredit. Sebesar 35.000. Untuk apa? Untuk membayar beban administrasi bank. Beban administrasi bank maka bertambah. Catat di sebelah debit. 35.000. Ayo kita jurnal. Ada nggak nama-nama akunnya? Piutang usaha. Ya, namanya piutang usaha. Terus ada ya beban administrasi bank. Ya, kita jurnal. Tanggalnya ingat tadi tanggal 31. Kas di debit 1.500.000. Di kreditnya ada piutang usaha. Di tengah 1.500.000. Apalagi di debitnya beban administrasi bank 35.000 dan di kreditnya ada kas. Ini seperti biasa ya kalian di kasnya sama kasnya ada stripnya, piutang usahanya juga ada stripnya. Ibu soalnya nggak bisa nih kalau kas tuh ya kayak gitu. Di buku mah tetap ya sama, kalian tulisnya kayak gitu. Nah, habis itu kita garis, ingat seperti biasa. Udah deh, transaksi kedua sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke penyesuaian yang ketiga, yaitu ada gaji untuk perawat yang masih harus dibayar per 31 Desember adalah sebesar 340.000. Gini, ketika perusahaan menggaji karyawannya, biasanya kan kalau gajian itu beberapa tanggal berikutnya, ya nggak beberapa tanggal setelah bulan berikutnya. Ngerti nggak sih lo? Kayak kayak misalkan gajian Maret nih. Gaji Maret dibayar Maret April. Jadi bayarnya April. Gajiannya tanggal 10 gitu. Atau gajian Agustus dibayarnya September tanggal 10 gitu. Nah, ini gini. Gaji Desember tapi dibayarnya nanti bulan Januari. Tapi perusahaan itu tetap di tanggal 31 Desember harus mencatat kalau dia udah harus bayar gaji walaupun dibayarnya nanti bulan Januari. Nah, harus kita catat. Nomor 3 ya, nomor 3. Kita harus catat tuh penyesuaiannya. Karena kita harus bayar gaji, otomatis muncul beban gaji. Beban gaji, tadinya nggak harus bayar beban gaji, jadi ada beban gaji, maka beban gaji bertambah. Beban gaji bertambah, catat di debit. Berapa tuh? 340.000. Ya. Nah, karena gajinya ini dibayarnya nanti bulan berikutnya, bulan Januari, maka ada kas nggak yang keluar? Nggak ada. Kita nggak bayar pakai uang kas. Nanti kan bayarnya nanti bulan Januari. Berarti apa dong di kreditnya? Karena kita belum bayar pakai kas, maka kita masih punya utang. Utang usaha. Bertambah. Catat sebelah kredit. Ya, kenapa ini utang usaha? Karena kita tidak mengeluarkan uang, kita tidak mengeluarkan kas. Karena dibayarnya nanti di bulan berikutnya. Cus, ada tuh, ada nggak akunnya? Beban gaji ada, terus utang usaha ada. Nggak usah ke utang usaha, utang beban. Sorry, bukan utang usaha, utang beban. Ya, karena ada akun utang beban. Kalau nggak ada akun utang beban, kita masukin ke utang usaha. Yuk, cus jurnal tanggal 31. Beban gaji pada utang beban sebesar 340.000. Jangan lupa di strip dan di garis merahin. Lalu, masih kurang kolomnya, ditambah lagi. Insert. Yo. Bentar. Wow. Ya, bentar. Nah, habis itu ini kita garis bawahi. Dah, kalau udah, silakan lanjutkan di analisis berikutnya. Nomor 4. Beban asuransi bulan Desember 2018 sebesar 77.500. Jadi, di awal itu kita punya asuransi dibayar di muka. Artinya gini, kita pakai asuransi bayarnya di depan untuk 1 tahun berikutnya. Kita bayarnya di awal dulu. Gitu. Nah,
Tapi ketika bulan Desember habis, kan asuransi dibayar di muka kita nggak sebanyak ini. Kenapa? Karena kita udah menikmati. Ya, kita udah menikmati sebelumnya. Yang sudah kita nikmati itu dianggap sebagai beban. Ya, misalkan gini, nggak usah asuransi deh, sewa. Misalkan kita menyewa kontrakan dari bulan November, awal November. 1 tahun. Awal November, berarti kan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai Agustus kan. Tapi di bulan Desember kita harus melakukan penyesuaian. Apakah benar di bulan Desember itu kita masih punya hak sebesar 1 tahun ke depan lagi? Kan enggak. November, Desember udah kita nikmati 2 bulan itu. Berarti sisanya tinggal 8 bulan. Nah, yang 2 bulan ini harus kita akui sebagai beban karena sudah kita rasakan, udah kita nikmati. Yang 8 bulan masih sebagai beban sewa dibayar di muka. Kayak gitu konsepnya. Nah, di sini asuransi dibayar di muka yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, enggak 835. Ya, enggak 835. Dari angka 835 ini yang sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan, asuransi dibayar di muka itu ada 77.500. Berarti karena sudah kita nikmati nomor 4, karena sudah dinikmati maka berubah menjadi beban ya. Karena ini ngomongin asuransi berarti beban asuransi. Beban asuransi bertambah, catat di sebelah debit. Sebesar berapa tuh tadi? 77.500. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu yang berkurang apa? Hak kita. Ya kan, hak kita. Beban asuransi dibayar di mukanya tuh berkurang. Asuransi dibayar di muka berkurang. Catat di kredit sebesar 77.500. Terus tinggal bikin di jurnal. Tanggalnya tanggal 31. Terus di sini apa? Beban asuransi. Kita lihat beban asuransi ada nggak ya? Beban asuransi. Oh, beban asuransi nggak ada. Karena nggak ada, adanya beban gaji, perlengkapan, sewa, laboratorium, kita masukin ke beban rupa-rupa aja. Nggak apa-apa. Ini asuransi dibayar di muka 77.500. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember 2018 akan dibayar di bulan Januari. Sama ya konsepnya kayak gaji. Kalau kita pakai listrik, air, telepon, pasti kan kita nikmatin dulu tuh. Baru di akhir bulan kita bayar, ya nggak sih? Baru kita tahu tuh di akhir bulan totalnya berapa yang harus kita bayar. Nah, kita bayarnya di bulan berikutnya. Sama kayak gini. Berarti di tanggal 31 Desember kita udah tahu tuh yang harus kita bayar 140.000. Tapi 140.000 ini nanti akan kita bayar di bulan Januari. Maka analisisnya adalah karena kita harus bayar air, telepon, listrik, muncul ada
beban. Kita lihat, ada nggak beban listrik, air, dan telepon akunnya? Nggak ada. Ada nih, beban listrik dan telepon. Ya, salah. Beban listrik dan telepon. Bebannya bertambah, catat di debit. Nah, udah kita bayar belum pakai kas? Belum kan? Karena kita bayarnya nanti Januari. Maka muncul utang beban. Utang bebannya bertambah, catat di sebelah kredit. Sebesar 140.000. Dah, 140.000. Kita jurnal. Apa tadi? Beban. Lupa. Beban listrik dan telepon. Listrik dan telepon. Ininya beban utang beban. Benar ya, 140.000 ya. Nah, jangan lupa ini kita tutup. Pokoknya dibiasakan setelah menulis jurnal itu harus digarisbawahi. Nah, lanjut ke yang nomor 6. PPh Badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari adalah dengan sesuai tarif UU Perpajakan. Nah, untuk menghitung PPh atau pajak penghasilan, kita harus tahu dulu kan, perusahaan itu memiliki laba berapa, ya kan? Kita harus tahu dulu perusahaan itu penghasilannya berapa, bebannya berapa, labanya berapa, baru bisa dihitung pajak penghasilannya. Apakah kalian udah tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi? Belum kan? Kalau belum, maka kita harus buat apa dulu? Kita harus membuat yang namanya laporan laba rugi. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kita harus membuat worksheet dulu. Nah, jadi yang transaksi nomor 6 nanti dikerjakannya kalau kita sudah tahu perusahaan itu untung berapa dan rugi berapa. Terus gimana, Bu? Ya kalian kasih aja space 2 baris di sini untuk menghitung untuk menjurnal nanti. Untuk menjurnal apa? Beban pajak penghasilan. Tapi untuk sementara tetap di total ya, tetap dijumlahkan dari debitnya berapa, kreditnya berapa, dan harus balance. Walaupun ibu di sini udah menjumlahkan untuk kalian, kalian tetap harus hitung sendiri secara manual untuk menghindari kalian salah tulis. Oke, kalau udah, silakan kalian menyiapkan worksheet. Mana ya worksheet ibu ya? Sebentar, ibu nyari dulu. Worksheet di mana kau? Nah, silakan kalau udah membuat laporan jurnal penyesuaian, kalian siapkan worksheetnya. Gimana di dagang aja deh. Di Cahaya ada pasti ya. Sebentar. Nah, ini ada. Worksheet. Nah, silakan kalian membuat worksheet. Misalnya adalah polis Sarwono. Ini boleh 2 halaman ya. Boleh 2 halaman buku tulis. Dan harus sebelahan, kanan kiri, jangan depan belakang. Lu jangan ngadi-ngadi, pokoknya kanan kiri. Nah,
Nih, yang Ibu merahin itu besarnya harus sama. Nih. Nih, yang Ibu merahin, yang Ibu iniin deh. Mana sih kecilin? Nih. Apa aja Bu yang harus dibuat? Yang harus dibuat yaitu tulis dulu judulnya, Poli Sarwono. Ini boleh di yang paling atas, yang nggak ada garisnya. Ya, boleh yang paling atas banget tuh buat nulisnya di buku kalian. Worksheet, periode yang berakhir, ya, 31 Desember 2018. Di sini nomor akun, nama akun, terus di sini neraca saldo, jurnal penyesuaian, NSYD, neraca saldo yang disesuaikan. Laba rugi neraca. Nah, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit itu harus sama besarnya. Kalau mau 2,5, 2,5 semua, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 semua. Kalau mau 3 senti, 3 senti semuanya. Ya. Harus sesuai dengan ketentuan, ya. Harus konsisten. Kalau mau 3 senti, 3 senti semua. Kalau mau 2,5 senti, 2,5 senti semua. Ibu mau kalian menggarisnya menggunakan pensil dulu. Ya, jangan menggunakan pulpen. Ya. Lalu ini harus sama semua ya, debit kreditnya Ibu. Salah. Ini ngeblok. Harus sama semua. Nanti kalau udah, ini kan ada neraca saldo ya, yang abis bikin buku besar kan ada neraca saldo tuh. Kalau nomor akun, nama akun, debit kredit itu dipindahkan, ditulis kembali di worksheet. Ya, neraca saldo yang abis bikin buku besar itu disalin lagi di worksheet. Ya, nomor akunnya 11, nama akunnya ini. Terus, Bu, apakah harus pakai RP? Kalau nggak mau pakai RP, di sini tulis dalam rupiah. Ya. Tapi kalau pakai RP lebih bagus, gak apa-apa. Ini berarti sampai 59. Banyak banget. Lebihin aja 2, jangan terlalu mepet. Dah. Ya. Seperti ini. Neraca saldo terus sampai sini. Ya. Silakan tugasnya untuk hari ini itu saja. Tugasnya Ibu tunggu sampai jam 14.00, jam 2 siang. Oke? Kalau yang masih belum mengerti boleh bertanya ya. Hasilnya silakan di-pub dan dikirimkan ke Google Classroom yang nanti akan Ibu share. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.